Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Jamaah salat tarawih, salat isya dan tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin kepada Rabbul Alamin, kepada Rabbul Jalalah, Tuhan Maha Agung, Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan kita. Dan dengan nikmatnya Allah telah memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai kita pada hari kelima Ramadan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat Allah tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau ridwanullahu alaihim jami'an, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kita yang ada di Masjid Muhtadin ini. Semoga termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari kelima Ramadan sudah kita masuki dan Ramadan menghampiri kita. Tidak lain dan tidak bukan yang harus ditingkatkan adalah ketakwaan, rasa syukur kepada Allah. Ketika rasa syukur itu kita tingkatkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang lainnya. Tapi kalau kita kufur, maka Allah akan mengancamnya dengan azabnya yang pedih. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Tetapi kalau sesungguhnya kalian mengingkari nikmat yang aku berikan, ingatlah azabku sangat pedih. Jadi kalau kita ingin ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bersyukur. Terlebih lagi bulan-bulan ini, bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih baik dari bulan Ramadan ini. Ya. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya kita ke dalam bulan Ramadan ini. Tidak semua dapat merasakan Ramadan sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Muslim dan muslimat sejati itu ketika Ramadan menghampirinya, bahkan sebelum Ramadan menghampirinya saja, dia sudah bergembira. Sudah ada rasa di dalam hatinya, rasa bahagia. Sebentar lagi ingin Ramadan. Bahkan para salaf, orang-orang terdahulu berdoa 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Bahkan persiapannya berbulan-bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Seperti itulah seorang muslim harusnya. Ketika Ramadan ingin datang kepadanya, dia berbahagia. Cara berbahagianya itu dengan mempersiapkannya tadi. Dengan berdoa kepada Allah, dengan membiasakan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bersyukur kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika masuk dalam bulan Ramadan itu tidak memberatkan diri kita. Karena ada sebagian muslim ketika masuk Ramadan itu bermalas-malasan. Ya, itu dia tidak bahagia dengan datangnya Ramadan. Makanya kita kenapa wajib bersyukur
Ya karena kita adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang pilihan Allah. Ya, Allah yang memilih kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Allah lah yang menakdirkan kita agar masuk di dalam bulan Ramadan ini. Banyak saudara kita yang tahun lalu mungkin masih bersama kita. Baru saja kemarin orang tua kita, Ustaz Muhajir, ya, baru meninggal dunia. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terasa kepada kita, apalagi beliau ahli ilmu, terasa kesedihan di dalam hati ini. Ya. Terlebih lagi beliau tahun lalu masih teringat sekali. Walaupun Ramadan masih tetap duduk ya di shaf. Padahal beliau kondisinya masih sakit. Tetapi semangat beliau tidak mengurangi ya i'tiqad untuk bertaqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semoga apa yang beliau lakukan ini menjadi suri tauladan yang bisa kita contohkan. Ya, beliau yang sakit saja masih bersemangat untuk datang ke masjid ini, apalagi kita yang sehat. Kemana hati kita? Kemana telinga dan pikiran murni kita? Fitrah kita kemana kita letakkan ketika kita melihat ada orang-orang yang seperti beliau? Semoga Allah merahmati beliau. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam bulan Ramadan kita harus pahami ketika berada di dalamnya. Ya. Ketika kita berada di dalamnya, amalan yang kita lakukan setiap hari yang sudah 5 hari ini itu mempunyai keutamaan yang besar. Ya. Bahkan Allah sebutkan ini adalah sebagai ibadah yang khusus bagi Allah. Sebagaimana hadis qudsi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali bani Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bi." Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya langsung. Ya, jadi ini keutamaan yang besar sekali. Kenapa demikian? Coba kita renungkan puasa yang kita lakukan selama 5 hari ini. Kenapa Allah katakan dia sebagai ibadah yang khusus? Ya. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat ikhlas, tersembunyi, dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seorang hamba menahan diri dari makan dan minum dan segala membatalkan puasa hanya karena ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan ibadah puasa yang kita lakukan ini sangat sedikit ternodai oleh riya. Kecuali dia beritakan, dia kasih tahu ke orang lain. Mungkin kalau Ramadan sudah umum semuanya kita puasa. Tapi di luar bulan Ramadan, ada orang misalnya puasa Senin Kamis, kan kita nggak tahu dia puasa Senin Kamis atau tidak. Nah, inilah ibadah khusus yang Allah katakan tadi. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya ya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Kemudian juga yang harus kita pahami biar kita tidak terlalaikan ya. Kenapa kita harus bahagia? Kenapa kita harus bersyukur dengan Ramadan yang datang pada kita saat sekarang ini? Yaitu banyaknya pengharapan-pengharapan. Salah satunya pengharapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana hadis yang sahih, yang masyhur sering dibacakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Nah, kenapa ada pengkhususan di sini? Coba perhatikan. Ada di luar bulan Ramadan itu ada puasa Arafah, ada puasa Muharram yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Tapi Ramadan itu yang lalu, kata Nabi SAW, disebutkan itu semua dosa. Betapa banyaknya pengharapan yang kita inginkan di bulan Ramadan. Ya,
Allah menghapuskan dosa hambanya di bulan Ramadan yang telah lalu, bukan setahun yang lalu, yang telah lalu. Seberapa banyak dosa yang telah kita perbuat, Allah hapuskan dengan kita berpuasa Ramadan. Juga banyak hadis yang lain. Contoh misalnya kita solat tarawih yang insya-Allah akan kita laksanakan nanti. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama salat tarawih ya intinya ya. Barang siapa yang menjalankan salat tarawih, salat malam dengan keimanan dan pengharapan pahala insyaallah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Jadi sangat banyak pengharapan di bulan Ramadan ini. Jadi jangan pernah disia-siakan. Jangan kita terlena dengan dunia. Di luar Ramadan kita sibuk dengan dunia. Masa di bulan Ramadan kita juga disibukkan dengan dunia. Ingat, illa mata'ul ghurur. Ya, dunia ini ya tipu daya. Ya, jangan sampai kita terlena olehnya. Maka kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita di atas keistiqamahan untuk bertakwa kepada Allah, sehingga kita tercapai tujuan dari Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita bertakwa kepada Allah, semua permasalahan rezeki yang Allah berikan insyaallah sampai kepada kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan semua permasalahan-permasalahan kehidupan dia, mau dunia maupun akhiratnya. Ya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kita introspeksi diri sekarang. Ya, kita introspeksi diri sekarang. Mungkin kok sulit rezeki, kok mungkin banyak masalah, apa yang kurang? Koreksi diri kita. Mari kita gembleng, mari kita tempah diri kita di bulan Ramadan ini, ya, agar keluar dari bulan Ramadan ini nanti menjadi hamba yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.